Di video kali ini saya akan membahas tentang optik, di mana saya akan melakukan kegiatan praktikum tentang sifat cahaya. Sebelumnya mari bahas dulu apa itu cahaya. Cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang berupa gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh indera penglihatan manusia. Lalu, apa saja sifat cahaya? Sifat cahaya pertama adalah cahaya merambat lurus. Kemudian, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang keempat, cahaya dapat menembus benda bening. Dalam praktikum ini, saya akan melakukan dua percobaan. Yang pertama, pemantulan cahaya, dan yang kedua, tentang pembiasan cahaya. Tujuan dari kedua praktikum ini adalah menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, kemudian menjelaskan sifat-sifat bayangannya dihasilkan oleh lensa, yang keempat menentukan fokus cermin cekung, dan yang kelima menentukan fokus cermin cembung. Adapun alat dan bahan dalam pemantulan cahaya, yang pertama adalah cermin datar, kemudian cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, layar, dan celah cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan percobaan sifat cahaya, di mana saya akan melakukan dua percobaan. Pertama adalah percobaan pemantulan cahaya, dan yang kedua adalah pembiasan cahaya. Di sini saya menggunakan cermin datar, celah cahaya, dan lampu senter dalam percobaan. Saya meletakkan celah cahaya di antara lampu senter dan cermin datar, di mana hasilnya adalah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar bersifat maya, kemudian sama besar dengan ukuran benda asli. Cahaya sama tegak dengan benda, terbalik, dan jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Lalu saya menggunakan lilin sebagai benda untuk melihat bayangannya di cermin datar, dan hasilnya tetap sama. Di mana gambaran jalannya berkasinar seperti pada gambar. Lalu saya menggunakan busur derajat untuk mengukur besar sudut datang dan sudut pantulnya. Dan hasilnya adalah seberapa besar sudut datang, begitu pula besar sudut pantul. Di sini saya mencoba melihat dari sisi 20 derajat sudut datang, hasilnya mendapatkan 20 derajat sudut pantul. Begitu pula di derajat 30, hasilnya sudut datangnya adalah 30 derajat. Dan hasil datanya adalah sebagai berikut. Pada percobaan berikutnya, saya menggunakan cermin cembung, layar kertas, dan lilin, di mana saya menggunakan sendok sebagai cermin cembungnya. Saya meletakkan lilin di antara cermin cembung dan layar kertas untuk melihat bayangan yang dipantulkan oleh cermin cembung. Hasilnya adalah sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin cembung bersifat maya, tegak, lebih kecil dari ukuran benda aslinya. Jalannya berkasinar pada cermin cembung adalah sebagai berikut. Percobaan selanjutnya adalah percobaan cermin cekung, di mana saya menggunakan sendok sisi bagian dalam sebagai cermin cekungnya. Hasilnya adalah sifat bayangan pada cermin cekung berubah-ubah tergantung letak benda terhadap pusat kelengkungan dan titik fokusnya. Selanjutnya saya mengatur jarak antara benda dan letak layar untuk membentuk bayangan yang jelas dan tajam.
Dan hasilnya, saat benda berada di jarak 5 cm dan 8 cm, bayangan bersifat maya, tegak dan diperbesar. Lalu saat benda berada di jarak 10 cm, bayangan berada di jarak tak terhingga atau tidak tampak. Sedangkan saat benda digeser menjauhi fokus, bayangan menjadi nyata, terbalik, dan ukurannya berubah dari sama besar menjadi diperkecil. Gambaran berkas sinar pada cermin cekung adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah tentang pembiasan cahaya, di mana alat dan bahannya adalah lampu senter, celah cahaya, balok kaca, kertas putih, busur derajat, lensa cembung, lensa cekung, layar, lilin, dan penggaris panjang. Pada percobaan bias cahaya yang pertama ini, saya menggunakan balok kaca untuk melihat jalannya berkas sinar yang terbentuk. Hasilnya adalah pengamatan jalannya sinar pada balok kaca menunjukkan bahwa saat cahaya bergerak dari udara menuju kaca, sinar cahaya membelok mendekati garis normal. Gambaran jalannya berkas sinar pada balok kaca adalah sebagai berikut. Selanjutnya saya melakukan pengukuran sudut datang dan sudut bias. Hasilnya, ketika sudut datang adalah 30 derajat, akan menghasilkan sudut bias sebesar 20 derajat. Lalu saat sudut datangnya 40 derajat, sudut biasnya adalah 25 derajat. Saat sudut datangnya 50 derajat, sudut biasnya 30 derajat. Dan ketika sudut datangnya sebesar 60 derajat, maka akan menghasilkan sudut bias sebesar 35 derajat. Selanjutnya saya mengamati huruf menggunakan lensa cembung, di mana pada percobaan saya menggunakan kaca pembesar. Di mana pada percobaan saya menggeser lensa menjauhi huruf, dan hasilnya, ketika lensa masih dekat dengan huruf, hasilnya adalah huruf masih sama besar dengan aslinya. Namun ketika lensa bergerak menjauh, huruf terlihat menjadi lebih besar hingga menjadi tidak tampak atau kabur pada jarak 18 cm. Di percobaan selanjutnya saya menggunakan lilin, lensa cembung, dan layar kertas untuk melihat bayangan untuk mengetahui sifat-sifat lensa cembung. Dari hasil pengamatan terlihat, jika benda berada di sekitar lensa, bayangan bersifat maya, tegak dan diperbesar. Sedangkan jika benda dijauhkan hingga melampaui titik fokus, bayangan menjadi nyata dan terbalik. Ukurannya berubah dari diperbesar, sama besar, hingga diperkecil sesuai posisi benda. Pada percobaan selanjutnya, saya menggunakan lensa cekung untuk mengamati huruf, di mana di sini saya menggunakan lensa kacamata minus dari jarak yang relatif dekat dan bergerak menjauhi huruf. Dari percobaan terlihat bahwa sifat lensa cekung yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperkecil dimanapun posisi benda diletakkan. Berbeda dengan lensa cembung yang mengumpulkan cahaya, lensa cekung bersifat menyebarkan berkas cahaya. Kegiatan praktikum yang kedua adalah percobaan lensa cembung dan cermin cekung. Lalu, apa perbedaan antara lensa dan cermin? Kita sering mendengar lensa dan cermin termasuk alat optik yang sering kita jumpai sehari-hari, di mana optik adalah alat yang bekerja berdasarkan prinsip pemantulan dan pembiasan cahaya. Cermin bekerja dengan pemantulan, sedangkan lensa bekerja dengan pembiasan cahaya. Pada percobaan lensa dan cermin, pertama saya menggunakan lensa cembung,
yang kemudian saya mengatur posisi benda dan lensa agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Di mana pada percobaan menghasilkan jarak benda 15 cm dengan jarak bayangan 30 cm, jarak benda 20 cm memiliki jarak bayangan 20 cm, jarak benda 25 cm yang memiliki jarak bayangan 16,7 cm, dan seterusnya. Diperoleh nilai jarak fokus yang konsisten untuk setiap percobaan, yaitu 10 cm. Nilai fokus yang tetap, meskipun posisi benda diubah-ubah, membuktikan bahwa jarak fokus merupakan sifat tetap dari lensa dan tidak bergantung pada posisi benda. Dengan perlakuan yang sama seperti sebelumnya, kali ini saya menggunakan cermin cekung untuk melihat jarak benda dan jarak bayangan. Seperti pada percobaan sebelumnya, di sini saya juga mengatur jarak, di mana saya mengulangi sampai beberapa kali perlakuan. Dan hasil yang diperoleh dari percobaan cermin cekung ini adalah di mana ketika jarak benda adalah 15 cm, jarak bayangannya adalah 30 cm, kemudian jarak benda 20 cm, memiliki jarak bayangan 20 cm, dan seterusnya. Jika diperhatikan lebih lanjut, lensa cembung dan cermin cekung memiliki hasil yang sama. Hal itu dikarenakan keduanya memiliki sifat konvergen, yang artinya sama-sama mengumpulkan berkas cahaya. Demikian percobaan kali ini, semoga video ini dapat bermanfaat dan membantu kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.